waktu pertama ketemu Tuhan Yesus itu tahun 93. Ya. Itu lubang pakunya ada di sini. Oh, pada Tony ini ya? Tapi lihat tangannya. Tangannya di sini, lubangnya di sini. Itu waktu Pak Daud umur 19 tahun. Sempat ke surga enggak? Sempat. Tapi dalam penglihatan itu saya maju, saya jongkok. Saya tidak berani lihat muka Tuhan. Nah, pada waktu sudah mendekat Tuhan Yesus, saya angkat tangan saya. Saya angkat tangan begini, maksudnya saya mau pegang Tuhan. Cuma waktu saya angkat tangan begini, saya punya tangan ini tangan ini, Pak. Jari tengah ini. Langsung tembus di lubang paku Tuhan. Pas tembus. Ya, memang ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus di tangannya tuh ditaruh paku itu, kalau di sini telapak tangan, atau di sini di pergelangan tangan sini. Ya. Nah, ada ahli-ahli yang sibuk mencari hiburan kan, ya contohnya nonton video inilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Di video sebelumnya, entah 2 atau 3 video kita sudah bahas tentang beberapa gereja di negara-negara Eropa sana banyak yang tutup. Kemudian buka kembali tetapi sudah berubah fungsi ya sahabat. Sebagian berubah menjadi toko alat-alat dewasa berupa es toy atau alat geter-geter. Dan sebagiannya gedung gereja tutup dibeli oleh orang Islam untuk dijadikan masjid. Nah, di video yang baru kemarin, kita juga sudah bahas tentang jemaat yang suka pindah-pindah gereja. Karena saking banyaknya gereja, karena jemaat ingin dapat makanan baru yang lebih keras di gereja yang lain. Dan ingin mendapatkan suasana ibadah yang baru dan mengasyikkan. Dan yang gak kalah menarik, ada jemaat yang akhirnya pindah ke agama Islam, yang kronologinya ada oknum jemaat yang menanyakan tentang mengapa ibadah agama Kristen dan Islam itu berbeda. Setelah panjang lebar Uniriva menjelaskan, akhirnya jemaat tersebut memutuskan untuk masuk Islam. Nah, dan kali ini sahabat, kita akan bahas sesuatu yang berbeda, yaitu di manakah letak lubang tangan Yesus ketika dipaku. Bahasan ini saya angkat kembali untuk mengasah akal kita, apakah akal kita ini masih layak untuk dipakai atau tidak. Baiklah sahabat, langsung saja ke video pertama. Narasumbernya Pendeta Agung Daud Tony. Berikut videonya. Halo, ini dengan Buce. Saya bersama dengan Tony Daud. Haleluya. Dukun sakti. Udah bertobat hebat. Ya. Saya hilang ingatan 1 tahun. Hilang ingatan 1 tahun. Setelah saya ketemu Yesus sendiri itu tahun 93, akulah aku Yahweh. Ya. Jadi waktu saya mendengar nama Allah itu Yahweh. Saya stop dulu ya sahabat. Pendeta Agung ini berkata secara tegas, bertemu dengan Yesus. Pastinya dia tahu kan letak lubang tangan Yesus yang dipaku. Oke, lanjut. Nah, waktu saya ketemu Yesus sendiri, tapi tidak bisa lihat wajahnya. Cerita menarik ini. Saya dengar katanya Pak Tony Daud sempat ke surga ketemu Tuhan Yesus. Itu ceritanya gimana? Bisa ceritakan awal mula? Itu saya mau pengen tahu nih. Oke, ini cerita tentang ini dulu. Iya. Saya sembuh dulu. Iya. Nah, setelah saya ketemu Yesus Kristus, umur 17 tahun. Umur 19 tahun. Okay. Tahun 93. Nah, waktu pertama ketemu Tuhan Yesus itu tahun 93. Ya. Itu lubang pakunya ada di sini. Oh, pada Tony ini ya? Tapi lihat tangannya. Tangannya di sini, lubangnya di sini. Itu waktu Pak Daud umur 19 tahun. Sempat ke surga enggak? Sempat.
Ternyata pendeta agung ini selain dia tahu persis lubang tangan Yesus saat dipaku, dia juga sudah ke surga. Secara akal sehat dan bagi orang yang waras, sehat otak dan gak ODGJ, jika memang pendeta agung ini sudah ke surga, mengapa balik lagi? Kan udah enak di surga. Sayang sekali kan, udah di surga malah balik ke dunia. Ini kan ingat ya sahabat, Pendeta Agung Daud Tony mengatakan dengan tegas menurut penglihatannya ketika bertemu Tuhan, lubang tangannya ada di pergelangan. Baiklah sahabat, sekarang mari kita lanjut ke saksian video kedua. Narasumbernya adalah Pendeta Agung Copi Papin Copi. Berikut videonya. Tiba-tiba Tuhan berdiri di depan pintu rumah dengan kemuliaan yang begitu luar biasa. Panggil saya, Pak. Dia angkat tangan, dia panggil begini. Tuhan tidak ngomong, Tuhan Yesus tidak ngomong. Yesus senyum. Ini saya tidak main-main. Ini saya tidak main-main. Tapi dalam penglihatan itu saya maju, saya jongkok. Saya tidak berani lihat muka Tuhan. Nah, pada waktu sudah mendekat Tuhan Yesus, saya angkat tangan saya. Saya angkat tangan begini, maksudnya saya mau pegang Tuhan. Cuma waktu saya angkat tangan begini, saya punya tangan ini tangan ini, Pak, jari tengah ini, langsung tembus di lubang paku Tuhan, pas tembus. Kurang ajar pendeta agung yang kedua ini. Masa mau sentuh Tuhan dengan jari tengah? Ditancapkan jari tengah di telapak Yesus. Dengan halu dia bilang, Pas tembus. dengan tegas pendeta agung Popin Papi Copin ini yang berkata tidak main-main bertemu dengan Yesus dan ingin menusuk lubang di telapak tangan Yesus, tapi dengan jari tengahnya. Nah, kesaksian pendeta agung Daud Tony berkata lubang tangannya di pergelangan, sedangkan pendeta agung Papin Copi berkata lubangnya di telapak tangan. Nah, sekelas pendeta agung, kedua-duanya sama-sama telah bersaksi ketemu Yesus. Tapi kok bisa-bisanya memberikan kesaksian yang berbeda? Baiklah sahabat, sekarang kita akan dengarkan teori dari pendeta agung Esra Soru. Yang dugaan saya sepertinya dia ahli sejarah juga ya. Berikut videonya. Ya, memang ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus di tangannya tuh ditaruh paku itu, kalau di sini telapak tangan, atau di sini di pergelangan tangan sini. Ya. Nah, ada ahli-ahli yang menganggap bahwa tangan Yesus dipaku bukan di telapak, ya, tapi di pergelangan ini. Kenapa? Karena kalau di telapak tangan, ini Yesus disalibkan, lalu dipaku seperti di sini, berat badan Yesus itu menarik ke bawah, maka besar kemungkinannya akan robek. Ya, jadi tidak mungkin ditaruh di telapak. Jika paku-paku ditancapkan menembus telapak tangan, beratnya akan menyebabkan kulit menjadi robek dan dia akan jatuh dari salib. Jadi paku-paku ditembuskan ke pergelangan tangan. Bahwa di dalam penyaliban-penyaliban, berat tubuh dari yang tersalib itu bukan semata-mata hanya ditopang dengan paku, tidak. Tapi juga diikat dengan tali. Diikatkan pada tiang horizontal dari salib itu. Sehingga berat badan itu ditopang dengan tali itu. Sehingga paku kalau menancap di telapak tangan juga, itu tidak harus menyebabkan dia tubuhnya jatuh ke bawah. Tapi dalam salib yang sesungguhnya dari orang Romawi itu, di bagian tengah dari tiang vertikal, itu ada satu tonjolan di sana yang namanya saddle, ya. Saddle, ya. Namanya saddle itu sebenarnya untuk posisi persis di bagian pantat dari orang yang tersalib, sehingga dia sedikit duduk. Itu untuk menolong, menahan berat badannya. Di gambar-gambar itu tidak kelihatan, tapi sebenarnya itu ada.
Silahkan Anda-Anda mulai berpikir jernih. Insya Allah Anda akan menemukan kebenaran. Syaratnya kalau punya akal tolong dipakai buat mikir. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Sampai jumpa di video ongok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.